Cerita dimulai dari sudut pandang Komi. Dulu saat SD, dia adalah cowok yang cukup populer. Tapi sayangnya, saat masuk SMP, teman-temannya tumbuh tinggi seperti bambu, sedangkan pertumbuhan Komi malah mandek. Karena postur tubuhnya yang paling pendek, ia merasa tertinggal dan masa remajanya berubah menjadi suram serta penuh rasa minder. Namun, ada sebuah kejutan besar. Di balik rasa mindernya, Komi ternyata sudah memiliki pacar pertama. Pacarnya adalah Asumi Obinata, seorang gadis yang posturnya benar-benar kebalikan dari Komi. Ia sangat tinggi dan besar. Saat mereka berjalan pulang bersama, Komi membatin betapa ia sangat mengagumi pacarnya itu karena Obinata memiliki hati yang sangat lembut dan senyum seindah bunga matahari. Di tengah jalan terjadi sebuah insiden kocak. Obinata hampir saja menginjak kotoran anjing. Bukannya sekedar menghindar biasa, Obinata secara spontan melakukan gerakan akrobatik, melompat dan berputar di udara untuk menghindari kotoran tersebut. Komi sampai syok melihat betapa atletisnya gadis itu. Setelah mendarat, Obinata malah salah tingkah dan wajahnya memerah karena malu dilihat oleh Komi. Melihat pacarnya yang bertubuh besar itu ternyata bisa sangat gugup dan tersipu malu, Komi jadi semakin jatuh cinta dan menganggapnya sangat luar biasa manis. Saat pelajaran olahraga, Komi melihat Obinata berbaris di antara siswi lain. Tubuh Obinata memang paling besar dan mencolok, tapi di mata Komi, ia adalah gadis terimut yang senyumnya harus ia lindungi. Sayangnya, Obinata sendiri merasa dirinya tidak populer. Konflik pun muncul saat Komi berada di ruang ganti cowok. Teman-teman sekelasnya sedang menggosipkan murid-murid cewek, termasuk Obinata. Walaupun mereka mengakui Obinata itu cantik, cowok-cowok itu menganggap Obinata sangat mengintimidasi. Mereka bahkan mengaku minder dan gemetar jika berada di dekatnya karena tubuhnya yang terlalu tinggi. Mendengar pacar kesayangannya digosipkan seperti itu, Komi diam-diam menahan emosi di ruang ganti. Ia membatin kesal dan mengumpat cowok-cowok itu karena mereka sama sekali tidak tahu pesona asli Obinata. Saking gak tahannya dengar pacarnya digosipkan seram, Komi akhirnya ngegas dan menggebrak loker, bikin teman-temannya kaget. Tapi karena panik takut ketahuan pacaran, lucunya Komi malah mencoba mendeskripsikan betapa imutnya Obinata pakai analogi anjing. Awalnya dia sebut Chihuahua yang bikin teman-temannya bingung karena Obinata itu besar. Tapi di dalam hatinya, Komi meralat kalau Obinata itu sebenarnya bagaikan Golden Retriever. Badannya besar, bulunya halus, sangat bersahabat, dan luar biasa imut. Setelah bel pulang sekolah berbunyi, terungkaplah alasan kenapa mereka pura-pura nggak saling kenal di kelas. Komi rupanya masih merasa insecure dengan postur tubuhnya. Dia takut kalau mereka go public, teman-temannya malah akan mengejek mereka seperti kakak adik karena Komi sangat pendek dan Obinata sangat tinggi. Komi tidak mau ejekan itu membuat Obinata merasa tidak nyaman. Meski di kelas pura-pura cuek, mereka diam-diam janjian lewat chat untuk pulang bareng. Mereka mengatur strategi agar keluar kelas secara terpisah dan bertemu di tempat yang jauh dari pantauan anak sekolah. Saat saling melewati pintu kelas, mereka menyempatkan diri untuk saling melambaikan tangan kecil secara sembunyi-sembunyi. Interaksi sekecil itu saja sukses bikin keduanya senyum-senyum sendiri, menahan salah tingkah sepanjang jalan keluar sekolah. Di adegan selanjutnya, ada sepasang kekasih di kelas yang asik bermesraan dan peluk-pelukan tanpa malu dilihat orang. Teman Komi sampai kesal melihat kemesraan itu dan menyumpahi mereka cepat putus. Tapi di sisi lain, Komi justru menatap pasangan itu dengan tatapan iri. Di dalam hatinya, dia membatin insecure. Apakah nanti akan ada saat di mana aku dan Obinata-san bisa sedekat ini dan berpelukan? Dia sangat ingin bisa memeluk pacar besarnya itu dengan bebas, seperti pasangan normal lainnya. Lamunan indah Komi sayangnya harus hancur berantakan karena tiba-tiba ditepuk oleh temannya yang berambut jabrik. Temannya ini mulai mengajak ngobrol ngalor ngidul, dari membahas taruhan main suit sampai menagih utang makan siang. Temannya juga terus-terusan pamer dan sombong kalau dia pernah punya pacar saat SMP sambil mengejek Komi. Karena obrolan si teman makin menyebalkan, urat sabar Komi akhirnya putus. Tanpa sadar, Komi menggebrak meja dengan sangat keras dan berteriak lantang, "Aku punya pacar yang super imut."
Teriakan Komi itu langsung membuat seisi kelas hening. Temannya sangat kaget dan tidak percaya dan bertanya siapa pacarnya. Komi panik setengah mati menyadari kecerobohannya. Untuk menutupi statusnya dengan Obinata, Komi berbohong dan ngeles dengan bilang kalau itu teman sekolah dasarnya. Meskipun Komi sudah berbohong, seorang siswi lain menyahut dan meledek obrolan mereka berdua yang terdengar konyol, menyebut mereka benar-benar payah. Komi yang sudah terlanjur malu hanya bisa menundukkan kepala sambil membatin, andai saja dia setinggi pacarnya, dia pasti lebih percaya diri. Menariknya, di meja seberang, Obinata yang mendengar teriakan Komi tadi ternyata juga sedang menahan debaran jantungnya. Wajahnya memerah padam dan dadanya berdegup kencang karena menyadari Komi baru saja membanggakan dirinya sebagai pacar yang super imut di depan seluruh kelas, meskipun secara tersirat. Saat mereka berdua sedang jalan pulang, tiba-tiba turun hujan deras. Komi kebetulan tidak bawa payung karena percaya ramalan cuaca. Saat berteduh, Komi diam-diam berharap Obinata bawa payung lipat supaya mereka bisa melakukan adegan klise romantis sepayung berdua. Obinata memang bawa payung, tapi realita menampar Komi. Karena perbedaan tinggi badan mereka yang terlalu ekstrim, adegan sepayung berdua jadi sangat canggung. Kalau Obinata yang pegang payungnya, Komi merasa tidak berguna sebagai cowok. Kalau Komi yang pegang, tangannya harus pegal mendongak ke atas dan bajunya bisa basah. Melihat Komi kebingungan, Obinata tersenyum manis dan menawarkan apa Komi mau masuk bersama dengannya. Komi sudah deg-degan, tapi bukannya payung, Obinata malah mengeluarkan sebuah jas hujan berukuran raksasa. Komi kaget setengah mati. Obinata kemudian membuka jas hujan itu, memeluk Komi dari belakang, dan memasukkan Komi ke dalam jas hujan itu bersamanya, lalu mengancingkannya. Posisi Komi sekarang terperangkap di dalam jas hujan, tepat menempel di dada Obinata. Komi yang panik malah salah fokus dan membatin bahagia karena terasa empuk seperti bantal di hotel. Di dalam jas hujan, Obinata dengan polosnya bertanya dengan wajah memerah, apakah ini sedikit memalukan? Sementara itu, jantung Komi sudah mau copot karena terlalu dekat dengan pacarnya. Adegan melompat saat mereka akhirnya sampai di tujuan. Alih-alih basah karena hujan, Komi malah basah kuyup karena keringat. Hawanya terlalu panas di dalam sana karena dia terus memikirkan hal-hal kotor sampai dia merasa mau mati lemas. Keesokan harinya di kelas, teman-teman mereka heboh membicarakan sebuah urban legend baru. Ada murid yang mengaku melihat hantu tentakel berkaki 4 atau 5 berjalan menembus hujan kemarin sore. Padahal, hantu yang mereka maksud itu adalah Komi dan Obinata yang sedang jalan kikuk di dalam satu jas hujan raksasa. Mendengar gosip itu, Komi dan Obinata cuma bisa berkeringat dingin menahan malu.